Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Nita Nurjahra 202301014, Lintang Nawawulan 202301044, Aulia Damayanti 202301028. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai persediaan. Adapun bahan kajian dari materi persediaan ini terdapat 3, yaitu 1. Pengendalian persediaan, 2. Asumsi arus biaya persediaan, 3. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Pengendalian persediaan. Persediaan adalah barang-barang atau sumber daya yang disimpan di dalam gudang yang akan digunakan di kemudian hari oleh perusahaan dalam proses penjualan ke pihak konsumen. Pengendalian persediaan atau stok kontrol adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal. Berikut ini beberapa alasan mengenai pentingnya pengendalian persediaan. Yang pertama, menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan mereka. Yang ketiga, menekan pengadaan barang-barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang keempat, meminimalkan resiko keterlambatan datangnya barang yang dibutuhkan perusahaan. Adapun tujuan dari pengendalian atas persediaan yaitu tujuan yang pertama, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Contohnya, yang pertama, persediaan harus disimpan dalam suatu area dengan akses terbatas hanya pada karyawan yang berwenang. Yang kedua, barang berharga disimpan dalam lemari terkunci. Tujuan yang kedua, melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Berikut ini beberapa fungsi pengendalian persediaan. Yang pertama, mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi jika ada pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus direktur kembali. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari pembelian yang dilakukan berdasarkan potongan kuantitas. Yang kelima, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Yang keenam, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. 2. Asumsi arus biaya persediaan. Besarnya persediaan atau ongkos persediaan itu tergantung pada prosedur akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam menilai persediaan. Prosedur akuntansi itu biasanya digunakan untuk menentukan kapan dan berapa perubahan, kapan dan berapa nilai kekayaan yang telah ditransformasikan ke dalam biaya dan ongkos. Metode yang digunakan untuk menilai persediaan berdasarkan aliran biaya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata tertimbang. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out atau masuk pertama, keluar pertama. Jadi barang persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu yang tertinggal dalam persediaan yang dibeli atau diproduksi kemudian. Yang kedua ada LIFO atau last in first out atau masuk terakhir keluar pertama. Jadi barang yang dibeli atau yang diproduksi terakhir dijual atau digunakan terlebih dahulu itu termasuk pada persediaan akhir terakhir. Sedangkan yang ketiga itu ada weighted average cost atau biaya rata-rata tertimbang. Jadi barang yang dijual itu harus dibebani dengan biaya rata-rata, di mana biaya rata-rata itu diperoleh atau ditimbang menurut jumlah unit yang diperoleh pada masing-masing harga.
Masalah akuntansi utama muncul saat barang identik diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu. Di bawah ini ada 3 unit identik barang X yang dibeli selama bulan Juni. Pada tanggal 30 Juni dibeli barang X 1 unit dengan biaya 9.000. Pada tanggal 18 Juni dibeli barang X 1 unit dengan biaya 13.000. Sedangkan pada tanggal 24 Juni dibeli barang X 1 unit dengan biaya 14.000. Total semua 3 unit dengan biaya 36.000. Harga rata-rata per unit 36.000 per 3, jadi hasilnya 12.000. Pada tanggal 30 Juni 1 unit dijual dengan harga 20.000. Laba bruto bervariasi muncul dari 11.000 dan tergantung pada barang mana yang akan dijual. Di bawah terdapat tabel metode masuk pertama, keluar pertama, dan masuk terakhir, keluar pertama. Pada tanggal 10 Juni menggunakan metode masuk pertama, keluar pertama. Pada penjualan itu 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000. Jadi persediaan akhir pada tanggal 10 Juni itu 27.000 atau 13.000 plus 14.000. Sedangkan yang tanggal 24 Juni itu menggunakan metode masuk terakhir, keluar pertama. Pada penjualan itu 20.000, beban pokok penjualan 14.000, sedangkan laba bruto 6.000. Dan penyediaan akhir itu 22.000 atau 9.000 plus 13.000. Yang ketiga itu menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata yang terjual itu 36.000 per 12 sama dengan 12.000. Laba bruto 20.000 dikurangi 12.000 sama dengan 8.000, dan persediaan akhir itu 12.000 dikali 2 unit sama dengan 24.000. Pengaruh dari ketiga asumsi metode di atas terdapat laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada metode FIFO. Dalam periode di mana terdapat kenaikan harga, metode ini menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Hal ini terjadi karena biaya yang dicocokkan dengan pendapatan merupakan biaya yang lebih rendah dari unit yang pertama kali dibeli. Yang kedua ada LIFO. Dalam keadaan kenaikan harga menyebabkan perusahaan menghindari untuk melaporkan laba di atas kertas atau laba bayangan sebagai keuntungan ekonomis. Sedangkan yang ketiga itu ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang itu menghasilkan laba yang lebih rendah dari FIFO dan lebih tinggi dari LIFO. Hal ini terjadi karena biaya yang dicocokkan dengan pendapatan merupakan biaya rata-rata per unit yang mengkombinasi biaya tinggi dan rendah dan menghasilkan biaya rata-rata. Kesimpulan dari ketiga pengaruh metode di atas, berdasarkan pengaruh penggunaan metode arus biaya terhadap laba yang diperoleh perusahaan, maka menggunakan metode FIFO. Pada saat terjadinya kenaikan harga menghasilkan keuntungan fiktif. Hal ini terjadi karena laba yang dilaporkan dengan menggunakan metode FIFO adalah penjumlahan dari kedua komponen laba, yaitu laba ekonomi dan laba kepemilikan. Sedangkan laba ekonomi adalah mengaitkan jumlah yang terjual X dengan selisih antara harga jual dan biaya penggantian
persediaan, sedangkan laba kepemilikan merupakan kenaikan pada biaya penggantian karena persediaan telah diperoleh sama dengan jumlah unit terjual X selisih biaya penggantian terkini dengan biaya perolehan awal. 3. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Menurut sistem ini, setiap saat harus dilakukan pencatatan atas tambahan ataupun pengurangan persediaan akibat adanya pembelian, pemakaian bahan baku, dan penjualan, sehingga jumlah maupun nilai persediaan dapat diketahui sewaktu-waktu tanpa melakukan perhitungan fisik. Catatan untuk sistem persediaan perpetual dapat dikelola secara manual. Tetapi bagi perusahaan dengan pembelian dan penjualan yang banyak, sistem semacam ini memakan biaya dan waktu. Dalam kebanyakan kasus, penyimpanannya dilakukan dengan sistem komputerisasi. Di sini kami menyediakan ilustrasi mengenai sistem perpetual yang menggunakan data barang 127A seperti di bawah ini. Pada tanggal 1 Januari, terdapat persediaan barang 127A sebanyak 1000 unit dengan biaya per unitnya 20.000. Pada tanggal 4, dilakukan penjualan dengan harga jualnya 30.000 per unit sebanyak 700 unit. Pada tanggal 10 melakukan pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya per unitnya 22.400. Pada tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 360 unit dan pada tanggal 28 melakukan penjualan lagi sebanyak 240 unit. Pada tanggal 30 melakukan pembelian sebanyak 600 unit dengan biaya per unitnya 23.300. Untuk metode yang pertama yaitu metode FIFO atau metode masuk pertama, keluar pertama. Untuk pada tanggal 1 terdapat persediaan atau saldo awal sebanyak 1000 unit persediaan dengan biaya per unitnya 20.000, maka jumlah biaya dari persediaan yaitu 20 juta. Pada tanggal 4 melakukan penjualan sebanyak 700 unit. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha terhadap penjualan sebanyak 21 juta, di mana 21 juta ini didapat dari pengkalian 700 unit dikali 30.000 yang merupakan dari soal yaitu harga jual. Untuk jurnal yang keduanya yaitu beban pokok penjualan terhadap persediaan sebanyak 14 juta. 14 juta ini terdiri dari 700 dikali 20.000 dari biaya per unit beban pokok penjualan dikalikan dengan 700 sama dengan 14 juta. Maka sisa dari penjualan tersebut, sisa persediaan terdapat 300 unit dengan biaya per unitnya yaitu 20.000, maka jumlah biaya persediaannya yaitu 6 juta. Pada tanggal 10 melakukan pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya per unitnya yaitu 22.400, maka jumlah biaya pembelian yaitu 11.200. Jurnalnya yaitu persediaan terhadap utang usaha sebanyak 11.200. Nah, setelah itu pembelian ini kita masukkan ke kelompok persediaan di bawah persediaan yang 300. Nah, disimpan di sini. Setelah itu pada tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 360. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha terhadap penjualan sebanyak 10.800 yang merupakan terdiri dari pengkalian dari 360 dikali 30.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu beban pokok penjualan terhadap persediaan sebanyak 7.344.000 yang merupakan terdiri dari beban pokok penjualan yang 300 unit dikali 20.000 unit sama dengan 6 juta. Nah, yang 300 unit ini diambil dari kuantitas yang tersedia di persediaan. Yang ini 300. Sedangkan yang 60 unit kita ambil dari yang bawah, yang persediaan yang bawah, yang 500. Yang 500. Kenapa ini kita pisah? Karena dalam metode FIFO,
kita harus ketika kita melakukan penjualan, kita harus mengeluarkan barang yang tersedia, yang pertama kali masuk, maka harus mengeluarkannya yang pertama. Atau gini, yang pertama kali masuk harus dikeluarkan yang pertama kali. Dimana di sini 300 dan 60 merupakan sisa dari 360 dikurangi 300, karena yang awal ini kan hanya 300, berarti masih ada sisa yaitu 60, yang 60-nya kita ambil dari yang 500. Jadi kita tidak mengambil 500 semuanya disimpan ke dalam ini. Jadi kita harus menyesuaikan dengan penjualan yang kita dijual. Kan di sini yang dijualnya yaitu sebanyak 360. Berarti kita harus menyesuaikannya sebanyak 360. Nah, setelah itu terdapat persediaan dari penjualan tersebut yang menyisakan 440 unit kuantitas yang memiliki biaya per unitnya 22.400, bukan yang 20.000 ya, karena yang 20.000 sudah kita keluarkan semuanya. Dan yang 22.400 masih ada sisa ya, sebanyak 440. Ini kita kalikan, maka jumlah biaya persediaannya yaitu 9.856. Pada tanggal 28 sama melakukan penjualan sebanyak 240 unit dengan jurnalnya piutang usaha terhadap penjualan sebanyak 7.200, merupakan perkalian dari 240 dikali 30.000. Dan jurnal yang kedua yaitu beban pokok penjualan terhadap persediaan sebanyak 5.376.000, yang merupakan dari pengkalian dari kuantitas 240 dikali dari biaya per unit beban pokok penjualan 22.400 sama dengan 5.376.000. Setelah melakukan penjualan ini kita harus mengurangi dalam persediaannya yaitu 440 dikurangi 240, maka persediaan yang tersisa yaitu 200 unit dengan biaya per unitnya masih 22.400, maka jumlah biaya persediaan yang tersisa yaitu 4.480.000. Lalu pada tanggal 30 melakukan pembelian lagi sebanyak 600 unit dengan biaya per unitnya yaitu 23.300, maka jumlah biaya pembelian yaitu 13.980. Setelah melakukan pembelian ini kita simpan saja di sini ya. Langsung kita masukkan ke kelompok persediaan. Kita simpan di bawah setelah total persediaan yang 200 kita masukkan langsung ke sini, jangan dijumlah ya. Jurnalnya yaitu persediaan terhadap utang usaha sebanyak 13.980. Pada tanggal 31 terdapat saldo akhir yang mana terdiri dari beban pokok penjualan yaitu sebanyak 26.720.000 yang merupakan penjumlahan dari beban pokok penjualan, jumlah biayanya ya. Jumlah biaya yang ini kita jumlahkan, maka mendapat 26.720. Dan terdapat persediaan sebanyak 18.460 yang terdiri dari kuantitas yang 200 dikalikan dengan biaya per unitnya yaitu 22.400, maka terdapat 4.480. Dan terdiri dari 600 unit dikalikan dengan biaya per unitnya 23.300, maka jumlah biayanya yaitu 13.980. Nah, jumlah biaya yang ini kita jumlahkan 4.480 tambah 13.980 kita jumlahkan dan menghasilkan 18.460. Ini merupakan persediaan saldo akhir dari bulan Januari ini, yang merupakan saldo awal di bulan Februari mendatang. Untuk yang metode kedua yaitu metode LIFO, metode masuk terakhir keluar pertama. Untuk transaksi yang terjadi pada tanggal 1 sampai 10 saya tidak akan menjelaskannya karena penjelasannya sama dengan penjelasan yang pipo yang tadi di atas. Di sini saya akan memulai pada tanggal 22. Nah, pada tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 360 unit.
Dengan biaya per unitnya di sini 22.400, maka jumlah biaya penjualannya yaitu 8.064.000. Nah, jurnalnya berarti jurnal yang pertama piutang usaha terhadap penjualan sebanyak 10.800 yang merupakan perkalian dari 360 unit dikali 30.000 yang merupakan harga jual. Nah, jurnal yang keduanya itu beban pokok penjualan terhadap persediaan sebanyak 8.064.000. Nah, di sini yang membedakannya itu ini biaya per unitnya. Biaya per unitnya kan kalau yang tadi metode FIFO bukan 22.400, tetapi menggunakan yang 20.000. Karena ini metode LIFO, berarti kita menggunakan persediaannya itu kita menggunakan yang terakhir kali masuk, dimana yang terakhir kali masuk ini kan yang ini nih, ini yang 500 unit dengan biaya per unitnya itu yaitu 22.400. Kan ini yang terakhir kali masuk ya, berarti kita mengeluarkannya yang ini dulu ya, bukan yang atas, bukan yang 300 unit dengan biaya per unitnya 20. Maka kuantitas sisa dari setelah penjualan ini yaitu yang 300 kita turunkan lagi karena tidak dipakai, tidak dikeluarkan. Nah, yang 500 kita kurangi dulu dengan yang 360 yang tadi dijual, maka totalnya 140. Totalnya 140. Dengan biaya per unitnya 22.400, maka totalnya 3.136.000. Kalau yang biaya per unitnya 22.400 ya. Itu yang tanggal 28 masih melakukan penjualan sebanyak 240 unit dengan jurnal piutang usaha terhadap penjualan sebanyak 7.200 merupakan 240 unit dikali 30.000. Yang jurnal yang kedua yaitu beban pokok penjualan terhadap persediaan sebanyak 5.136.000. Nah, ini kenapa jadi ada dua gini? Jadi pecah gini, jadi ada dua, tidak satu, tidak langsung disatukan, tidak langsung 240, karena persediaan yang terakhir kali masuk kan masih ada sisa sebanyak 140 dengan biaya per unitnya 22.400. Nah, kita keluarkan yang ini dulu. Keluarkan, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke beban pokok penjualan. Nah, setelah ini dimasukkan, ternyata masih ada kurangnya 100. Kan yang terjualnya yaitu 240 unit. Nah, berarti ada yang kurang berarti 100 unit lagi. Nah, yang 100 unit ini kita ambil dari mana? Kita ambil dari atas yang ini. Nah, yang 300 unit dengan biaya per unitnya yaitu 20 unit. Nah, dari sini kita kalikan seperti biasa, yang 140 unit dikali 22.400 maka totalnya 3.136.000, dan yang 100 unit dikalikan 20.000 sama dengan 2 juta. Nah, berarti total persediaan yang masih tersedia yaitu hanya 200 unit yang diambil dari 300 unit dikurangi 100 unit. Nah, biaya per unitnya ini berarti yang tersisa hanya 20 unit, yang hanya 20.000 per unit. Jumlah biayanya berarti 4 juta. Nah, untuk yang tanggal 30 masih sama. Dan seperti jurnal yang tadi FIFO, penjelasannya masih sama. Karena ini kan melakukan pembelian. Nah, ini pembelian. Nah, kalau tadi di FIFO, jumlah atau biaya yang tersedia yang ini nih, jumlah biaya yang ini kan yang tersedianya yang 22.400 dan 23.300 yang ini nih, yang pembelian sekarang. Karena ini metode LIFO, sisa persediaannya yang
Yang ada yang 20.000. Nih yang ini, bukan yang 22.400. Nah, setelah melakukan transaksi ini terdapat saldo akhir pada tanggal 31 Januari, di mana terdapat beban pokok penjualan sebanyak 27.200.000 yang merupakan penjumlahan dari penjualan. Nah, ini. Dan terdapat total persediaan sebanyak 17.980.000 yang terdiri dari 200 unit dengan biaya per unitnya 20.000 dan 600 unit dengan biaya per unitnya 23.300. Untuk metode yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang. Di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai kartu persediaannya saja atau tabelnya saja, karena untuk jurnal atau nama-nama akunnya sudah sama atau memang sama dengan yang metode pipo dan lipo. Pada tanggal 1 terdapat persediaan awal yaitu sebanyak 1.000 unit dengan biaya per unitnya yaitu 20.000, maka jumlah biaya dari persediaan yaitu 20 juta. Pada tanggal 4 melakukan penjualan sebanyak 700 unit dengan biaya per unitnya yaitu 20.000, maka jumlah biaya dari beban pokok penjualannya yaitu 14 juta. Nah, maka terdapat sisa persediaan karena telah melakukan penjualan, kita harus melakukan pengurangan, yaitu dari saldo awalnya yaitu 1.000 unit dikurangi 700 unit, maka sisanya itu 300 unit, dengan biaya per unit persediaannya yaitu 20.000, jumlah biaya dari persediaannya yaitu 6 juta. Karena dikalikan yang 300 dikali 20.000 maka 6 juta. Pada tanggal 10 melakukan pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya per unitnya yaitu 22.400, maka jumlah biaya dari pembelian yaitu 11.200. Karena di sini menggunakan metode rata-rata tertimbang, kita harus menjumlahkan kuantitas dari persediaan yang tadi yang 300 ditambah persediaan atau pembelian yang dilakukan pada tanggal 10 ini. Kenapa harus ditambah sedangkan yang tadi di pipo dan lipo tidak bisa ditambah? Karena untuk yang metode biaya rata-rata timbang ini memang harus ditambah, meskipun dari biaya per unitnya itu beda. Kalau di pipo dan lipo, jika biaya per unitnya itu beda, maka tidak bisa ditambah, harus dipisah. Untuk melakukan pertambahan, di sini kita harus menambahkan jumlah biaya dari persediaan yang 6 juta ini ditambah dengan jumlah biaya dari pembelian yaitu 11.200, maka jumlah totalnya itu 17.200 kita simpan di kelompok persediaan yang di bawah 6 juta sebesar 17.200. Lalu yang 300 dari kelompok persediaan kita tambah dengan yang 500 dari kelompok pembelian kuantitasnya, maka totalnya kita simpan di kelompok persediaan yang kuantitas yaitu 800. Nah, setelah melakukan penjumlahan ini, kita harus membagi antara yang 17.200 dibagi 800 unit. Maka kita bisa menemukan biaya rata-ratanya yaitu 21.500. Kita simpan di biaya per unit yang ada di persediaan. Pada tanggal 22 melakukan penjualan sebanyak 360 unit. Dengan biaya per unitnya 21.500, maka jumlah biayanya 7.740. Karena sudah melakukan penjualan, maka sisa persediaan yang tersisa hanya 440 unit. Dan dengan biaya per unitnya yaitu 21.500, maka jumlah biayanya yaitu 9.460. Pada tanggal 28 sama melakukan penjualan lagi yaitu sebanyak 240 unit dengan biaya per unitnya masih sama 21.500, dengan jumlah biaya dari beban pokok penjualannya yaitu 5.160.000. Karena telah melakukan penjualan lagi, kita harus mengurangi lagi. Yang tadi 440 dikurangi 240, maka sisa persediaan yang tersedia hanya 200 unit. Dengan biaya per unitnya yaitu 21.500. Untuk jumlah biaya persediaannya yaitu 4.300. Pada tanggal 30 melakukan pembelian,
yaitu sebanyak 600 unit dengan biaya per unitnya 23.300. Maka jumlah biaya yang dibeli atau pembelian yaitu 13.980.000. Nah, karena kita telah melakukan pembelian lagi, kita harus menjumlahkan lagi seperti pada contoh atau pada transaksi yang dilakukan pada tanggal 10, di mana kita harus menjumlahkan jumlah biaya persediaan yang 4.300.000 ditambah 13.980, maka totalnya 18.280 kita simpan di kelompok persediaan jumlah biaya. Kita disimpan di sini seperti yang di garis bawah saya ini. Jangan lupa kita menjumlahkan lagi dari kuantitas yang terdapat di kelompok persediaan yaitu 200 ditambah dengan kuantitas yang terdapat di kelompok pembelian yaitu 600. Maka totalnya 800 unit kita simpan di kelompok persediaan yang kuantitas. Setelah melakukan penjumlahan ini, kita harus membagi antara jumlah biaya yang 18.280 dibagi dengan 800, maka pembagian ini akan menghasilkan biaya per unit atau biaya rata-ratanya yaitu 22.850. Nah, pada tanggal 31 maka kita mendapatkan atau sisa saldo atau sisa persediaan atau saldo awal pada bulan selanjutnya, di mana terdapat beban pokok penjualan sebanyak 26.900.000 yang merupakan penjumlahan dari biaya beban pokok penjualan yang dilakukan selama periode ini. Dan kita mendapatkan jumlah biaya dari persediaan yaitu sebanyak 18.280 atau sisa persediaan akhir yang ini. Karena ini kan sudah biaya rata-ratanya yang merupakan terdiri dari 800 dikali 2.850. Maka hasilnya 18.280. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya pada waktu yang telah ditentukan. Untuk pertanyaannya, kami batasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Apabila sudah terjawab, teman-teman semua bisa menanyakan lagi dengan ketentuan seperti di atas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.